Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan tryout fisika. Nomor 31, perhatikan tabel berikut. Jadi ini tabelnya. Data tabel di atas adalah nilai lilitan dan tegangan transformator ideal. Dari tabel, nilai X dan Y yang tepat adalah di sini ini nilai X dan Y-nya, kemudian N ini adalah jumlah lilitan dan V ini adalah tegangannya. Di sini terdiri dari dua baris, jadi baris yang pertama adalah ini, kemudian baris yang kedua adalah ini. Jadi ini baris yang kedua, ini baris yang pertama. Jadi dalam transformator ini, lilitan dan tegangan ini adalah berbanding lurus. Maka untuk mencari X dan Y-nya ini, kita menggunakan perbandingan antara lilitan dan tegangannya. Jadi kita kerjakan yang pertama adalah baris yang pertama dulu. Jadi lilitan dan tegangan ini berbanding lurus, maka di sini perbandingannya adalah N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Jadi perbandingannya menjadi seperti ini. Ini perbandingannya adalah berbanding lurus. Di sini ini N1-nya adalah 50. Pada baris yang pertama ini 50. Jadi di sini adalah 50 per N2-nya adalah X. Ini kita cari X-nya. Kemudian sama dengan V1-nya adalah ini 12. Jadi di sini 12 per V2-nya yaitu ini 24. Jadi di sini 24. Maka di sini ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. Ini bisa dibagi 12. Jadi 12 dibagi 12 adalah 1. Kemudian 24 dibagi 12 adalah 2. Jadi di sini ini bisa dikali silang. Jadi X dikali 1 adalah X, kemudian 2 dikali 50. Jadi di sini 2 dikali 50 sama dengan X. Berarti X sama dengan 2 dikali 50 adalah 100. Jadi di sini 100. Karena di sini adalah jumlah lilitan, berarti di sini adalah X-nya adalah 100 lilitan. Jadi ini nilai X-nya. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Ini pada baris yang kedua. Masih menggunakan rumus ini. Jadi di sini N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Jadi di sini N1-nya yaitu ini 100. Jadi 100 per N2-nya adalah ini. Jadi di sini adalah 200 sama dengan V1-nya adalah ini, Y. Jadi di sini Y per V2-nya adalah ini, 48. Di sini 48. Di sini kita sederhanakan terlebih dahulu yang ini. Jadi nolnya ini bisa dicoret. Jadi ini 1 per 2. Kemudian kita kali silang. Jadi 48 dikali 1 adalah 48 sama dengan ini 2 dikali Y adalah 2Y. Berarti Y di sini sama dengan ini 2-nya dipindah ke bawah, jadi 48 dibagi dengan 2. 48 dibagi 2 adalah 24. Jadi di sini 24. Jadi satuannya adalah ini, yaitu volt. Karena di sini Y-nya adalah tegangan, berarti di sini adalah volt. Jadi 24 volt. Jadi di sini X-nya adalah 100 dan Y-nya adalah 24. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 32, suatu kawat berarus listrik dilengkungkan seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya. Jika jari-jari kelengkungan A sama dengan 30 cm, maka besarnya induksi magnetik di pusat lingkaran adalah, di sini mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber ampere pangkat min 1 meter pangkat min 1. Jadi di sini yang diketahuinya adalah jari-jari kelengkungan yaitu A. Jadi di sini A sama dengan 30 cm. Kemudian ini mu 0-nya. Jadi di sini mu 0-nya yaitu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber. Kemudian di sini A pangkat min 1 ini per A. Jadi di sini per A. Kemudian ini meter pangkat min 1 berarti per meter pangkat min 1, jadi ampere meter. Jadi pangkat min 1 ini adalah per, jadi di sini per ampere meter. Kemudian dari gambarnya adalah ini arusnya, jadi arusnya ini yaitu I sama dengan 0,5 ampere. Jadi ini yang diketahuinya. Yang ditanyakan adalah besar induksi magnetik di pusat lingkaran. Jadi di sini yang ditanyakan adalah B. B-nya yaitu induksi magnetik yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini ini gambarnya adalah gambar lingkaran, cuma di sini gambarnya bukan lingkaran penuh.
Berarti kita menggunakan rumus induksi magnet pada lingkaran. Rumus induksi magnet pada lingkaran yaitu B sama dengan mu 0 dikali dengan I, kemudian dibagi dengan 2A. Jadi ini rumus induksi magnet pada lingkaran. Ini pada lingkaran penuh. Kemudian karena di sini bukan lingkaran penuh, berarti kita hitung ini lingkarannya ini berapa. Di sini yang dikurangi adalah 90. Jadi ini sudutnya 90, karena di sini ada tanda kotak ini, berarti yang dikurangi adalah 90. Karena di sini sudut lingkaran penuh adalah 360 derajat, kemudian dikurangi dengan 90. Jadi di sini dikurangi 90 derajat, hasilnya adalah 270 derajat. Jadi lingkaran ini adalah sudutnya 270 derajat. Maka ini dikali dengan 270 derajat dibagi dengan lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Ini kita cari perbandingan lingkarannya. Jadi ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi nolnya ini bisa dicoret. Kemudian ini 27 dan 36 ini bisa dibagi 9. Jadi 27 dibagi 9 adalah 3. Kemudian 36 dibagi 9 adalah 4. Berarti lingkarannya adalah 3/4 lingkaran. Jadi lingkarannya adalah 3/4. Jadi kita masukkan angkanya di sini sama dengan mu 0-nya adalah ini 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian dikali dengan I-nya ini arus, yaitu ini, jadi dikali 0,5, kemudian dibagi dengan 2, dikali dengan A-nya adalah ini, 30 cm, ini kita ubah ke meter, jadi ini dibagi 100 adalah 0,3 meter, ini A-nya. Berarti di sini dikali dengan 0,3. Kemudian di sini dikali dengan ini adalah lingkarannya, jadi dikali dengan lingkarannya yaitu 3/4 lingkaran. Jadi ini adalah 3/4 lingkarannya. Maka di sini 4 ini karena ini dikali jadi ini habis 4-nya. Ini 4 dibagi 4 adalah 1. Kemudian 0,5 dikali 3 adalah 1,5. Berarti hasilnya di sini sama dengan 1,5 pi dikali 10 pangkat min 7. Ini 0,5 dikali 3 adalah 1,5. Berarti di sini 1,5 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 dikali 0,3 adalah 0,6. Jadi ini hasilnya. Ini kita hitung untuk desimalnya ini bisa dihilangkan, yaitu sama dengan ini karena di belakang desimal ini satu angka, berarti ini dikali 10. Jadi 1,5 dikali 10 adalah 15. Jadi ini 15 pi kali 10 pangkat min 7 per ini dikali 10 jadi 6. Berarti 15 dibagi 6 hasilnya adalah sama dengan 2,5. Jadi 15 dibagi 6 ini 2,5, berarti di sini 2,5 pi kali 10 pangkat min 7. Jadi ini hasilnya, satuannya adalah di sini Tesla, berarti di sini satuannya adalah Tesla. Jadi satuan dari induksi magnetik adalah Tesla. Berarti ini hasilnya 2,5 pi kali 10 pangkat min 7. Di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan tryout fisika.